Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Nyandak, kita berjumpa kembali di channel Nyandak Channel. Alhamdulillah sore hari ini kita kedatangan sosok seorang pemuda Betawi, anak Betawi asli yang punya potensi yang begitu besar, sampai-sampai dia punya lembaga pendidikan yang begitu megah juga Bang Kiwil. Gitu. Itu ngapa makan? Yang enak. Ntar dulu makannya, tamunya belum datang. Ya. Kita panggil tamu kita nih, Bang Mustopa. Bang siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batal wudhu kita kalau ketemu Dengan diri juga dong. Oh iya. Oh iya. Pantar. Bang Mustopa ya? Siap. Abang, anak Betawi. Iya, kalau Bapak belum pantas dia, Wil. Ini Mustopa alhamdulillah nih. Mustopa Apa tuh? ada kepanjangannya. Apaan tuh? Mukanya serem tapi orangnya penyayang. Penyayang sama apaan? Penyayang sama binatang, sama tumbuhan, sama bini, sama anak, sama keluarga kagak? Bisa aja ente. Maafin ya Bang. Siap. Boleh juga itu. Kudu sabar-sabar, Bang. Tapi apakah ini mukanya serem begini? Hah? Masya Allah, ini Enggak imut-imut sih. ini. Jangan marah, jangan gini. Ikhlas aja. Iya nih Bang nih, alhamdulillah nih bisa Alhamdulillah. hadir di, Ya, alhamdulillah. apa namanya di Ustadz channel Bercerita, Nyandak. Siap. Ustadz Bercerita. Kita kan kepengen sharing lah ke Siap. teman-teman Nyandak. Yang mana Abang kan punya lembaga pendidikan ya Bang ya? Ya. SDIT Matahari. Matahari, Wil. Di sana bikinnya enggak panas. Iya. Karena SDT Matahari, jadi sekolahnya siang. Oh, sekolahnya siang. Kalau maghrib dia tenggelam. Oh iya. Ntar pagi-pagi dia masuk lagi. Oh, gitu, karena matahari. Matahari. Oh iya, cakep juga sih itu ya. Nah, kira-kira nih di channel Ustadz Bercerita ini atau di Nyandak channel ini apa yang bisa kita berbagi cerita nih, Bang Mustopa nih? Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan sekarang aja nih, jangankan besok, sekarang aja kita nggak pernah tahu kalau ternyata Bang Kiwil sama Ustadz ini duduknya deket-deketan. Ya Allah. Kita nggak pernah tahu. Betul. Maka begitu juga yang yang menjadi motivasi saya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Maka lakukan yang terbaik hari ini. Ya Allah, motivasi. Lakukan yang terbaik hari ini, karena insya Allah kebaikan itu akan berdampak untuk hari besok kita. Gitu. Jadi itu aja. Terharu tadi tadi. Ya Allah. Iya. Ada keset. Terharu ya tadi. Pakai keset. Terharu ente. Jangan pakai keset. Apaan? Pakai topo basah. Subhanallah, betul Ustadz nih. Makanya kan kita di Nyandak Channel ini nih di Ustadz Bercerita ini kan ingin menyampaikan sebuah dakwah ya? pesan Ya. kepada teman-teman Nyandak yang bisa dapat nanti teman-teman Nyandak juga bisa kesimpulkan gitu loh. Makanya saya berharap nih Abang Mustopa dan juga sebenarnya beliau Ustadz juga, Wil. Oh, Ustadz juga. Ustadz Subhanallah. Us. Usir dong. Gitu. Jadi saya itu orang tua saya ingin anaknya mondok semua. Oh gitu. Bahkan dari kecil saya udah di pondok aren. Oh iya, Pondok Aren dari masih kecil. Jadi tuh. masih kecil saya lahir Ini di juga di pondok ini pondok sama. aren. Pondok gede. Cabe. Oh, pondok cabe. Jadi Tempat jadi- makan berarti Bang Kil. Pondok Rangon mah tempat orang nguburin. Ya Allah. Ya Allah, kabul ya Allah. Ngomong. Jadi ya Iya, masih gimana? kecil, sekitar di masa itu ya usia kelas 3 SD itu nggak ada anak-anak pesantren yang usia kelas 3 SD. Oh gitu. Saya di pesantren kan dari kecil ya, masih kecil oleh
orang tua itu dalam apa namanya kondisi masih kecil. Jadinya sampai sekarang kecil terus gitu. Bener. Enggak juga. Baru mau ngomong lagi. Jadi saya nggak tahu apa tadi yang saya bilang apa yang terjadi karena pesantrennya itu bukan pesantren modern, bukan pesantren yang makan tinggal makan, baju sudah dicuciin gitu ya, sudah di laundry. Pesantrennya yang kalau kita mau makan aja harus nyari kayu dulu ke gunung, terus kita masak sendiri dan lain-lain. Tapi saya berhusnuzon ya, alhamdulillah orang tua saya mendidik saya demikian sehingga sekarang menjadi orang yang mandiri lah kira-kira begitu. Walaupun ya disiplin, mandiri dan disiplin. Disiplin makanya kagak begini banget dah gitu. Nggak mau pindah ke bank lain apa? Hah? Nggak mau pindah ke bank lain? Bang Siplin aja gitu. Mandiri tadi. Oh, iya mandiri. Kali aja. Bisa aja itu bukan iklan Oh, ya. bukan iklan, ya. Iya. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Nah, kira-kira nih buat menginspirasi kita di channel Nyandak ini apa sih yang menginspirasi sebuah cerita mungkin dari sahabat atau dari para wali atau hikayat-hikayat yang lain yang sehingga Abang Mustofa seperti ini gitu loh. Saya merasa kalau saya nggak punya ilmu, saya merasa kalau saya nggak bisa apa-apa. Tapi pas sampai rumah, kok orang percaya kepada saya. Saya buka lembaga pendidikan. Saya buka tahun 2015 Pak Ustadz, Pak Kiwil. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang kurang lebih 500 siswa SD kita. Subhanallah. Saya berpikir saya nggak bisa apa-apa. Tapi satu yang saya rasain itu ridho guru. Ridho guru. Karena saya sampai sekarang berkomunikasi terus dengan guru, saya berkomunikasi terus dengan ustadz saya, dengan guru saya. Saya kira kalau seandainya orang punya ridho dari yang jadi guru, maka ilmunya akan bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya orang tua yang saya setiap hari minta doanya. Bahkan kalau seandainya orang-orang itu lihat, saya dikira kayak anak kecil, Pak Ustadz. Saya kalaupun sekarang mau berangkat kerja, saya cium tangan sama mama bapak saya. Masih begitu ya? Masih begitu, karena saya pikir ridho, bukan saya pikir juga ya, karena ini juga firman Allah, ridhollah fi ridhol walidain. Bahwa ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Ketika saya mencium kedua belah tangan orang tua saya sedang meminta ridhonya Allah kepada diri saya. Kira-kira lagi nyium kedua belah tangan tuh apa yang dirasain? Kalau emak yang dirasain apa? Kadang-kadang ya bau jengkol. Maaf, Habis masak dicium ya? Mak, gini mak, ya bubur lengkoas nih, ya enggak? maaf Ustadz. Tadi hadis atau firman tuh? Hadis ya? Ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ya, betul hadis ya. Saya lupa ya hadis ya. Hadis. Oke, baik. Berarti memang konsepnya bagaimana kita meminta keridhaan kepada orang tua. Betul. Itu yang saya rasakan ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya ini kalau dibilang nggak nyambung, saya kuliah dengan apa yang saya lakukan sekarang itu nggak nyambung, Bang. Jurusannya apa, Bang Ustadz? Blok M. Jurnalis. Oh. Saya jurusan jurnalis penyiaran ya, jurusan penyiaran. Setelah lulus, saya bikin sekolah, kan nggak nyambung itu. Harusnya tarbiyah. Betul. Wah, berarti anak dakwah juga nih. Anak dakwah, saya anak KPI ya? dakwah, KPI. Oh, sama. Kalau gitu kita dikit. Sama juga. Ente juga. Jurusan Bak Bulus. 2.000 dari Pamulang. Ya. Jadi begitu kira-kira. Jadi saya kuliahnya dakwah dan komunikasi, lebih ke jurnalis kan ya, seperti itu ya, cuma jurnalis Islam ya. Terus ternyata lulus bikin sekolah. Setelah bikin sekolah, sekarang di parlemen. Jadi ini kan tiga hal sebetulnya berbeda. Saya pernah bilang ke teman saya itu kuliah satu fakultas, tapi juga menguasai 3 fakultas. Kira-kira begitu, bukan menguasai sebenarnya. Cuma kita ada di 3 fakultas. Kita di Fakultas Komunikasi, lulusannya, tapi bikin sekolah seperti Fakultas Tarbiyah, keguruan, dan terakhir di FISIP ya, ilmu politik juga karena sekarang di parlemen. Kira-kira begitu. Ya mudah-mudahan ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Tadi yang saya bilang, kita nggak akan tahu apa yang terjadi besok. Siapa yang ngira kalau Pak Jokowi jadi presiden? Betul. Ya kan? Apalagi Bang Mustofa jadi presiden. Amin. 2000 berapa itu? Kursinya agak tinggiin dikit. Kalau bisa yang kursinya dari steger bangunan.
Kalau itu saya ucang-ucangan kayaknya Iya kejauhan. begitu, udah jauh. Kalau gue yang terjawab. Iya, ini kan buat kita nih ya Bang Kiwil Iya, ya, Ustaz. sangat menginspirasi sekali Luar bahwasanya bagaimanapun juga ilmu yang manfaat itu bagaimana kita bisa menerapkan di masyarakat. Ya. Betul. Khairun nas anfa'uhum Anfa'uhum linnas. Ini linnas. beliau nih Betul. sosok yang menerapkan apa yang sudah didapat ilmunya diterapkan kepada masyarakat. Ya. Mungkin dari kita ngobrol sore hari ini nih yang santai, Siap, Bang siap. Mustafa, kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman nyandak nih? Luruskan niat kalau udah mau baik, jangan sampai bilang, kalau gua baik-baik sama orang, ntar gua dimanfaatin orang. Padahal kan orang yang dicari itu orang yang bermanfaat. Ya kan? Kenapa kita takut dimanfaatin Masya orang? Allah, iya. Luruskan niat, itu yang pertama. Yang kedua, kalau luruskan niat, bukan cuma niatnya yang bagus, lurus, tapi juga minta ridho sama Allah. Saya punya cerita sedikit. Ketika saya bikin sekolah, saya datang ke salah satu kiai, salah satu ustadz, doain dong sekolah saya nih, doain saya punya lembaga pendidikan supaya berkah. Karena kan bisa jadi doa saya belum dikabulkan Allah, tapi doa ustadz untuk sekolah saya itu diridhoi Allah dan dikabulkan Allah. Dia nyanyi itu, dia nyanyi Pak Ustadz, Bang Kiwil, dia nyanyi. Lagunya. Lagunya ini jadi himne sekolah saya. Dia nyanyi begini. Dijadikan himne Dijadikan sekarang. himne. Himne, Saya Mas abadikan Dimas itu ya. kenang-kenangan dari sosok seorang ustadz itu untuk menjadi himne di sekolah saya. Coba saya tonton, coba. Saya dengerin. Ditonton. Bukan ditonton, Oh, iya. dengerin. Jadi saya dengerin. Ustadz itu bilang begini, Bang Mustafa, dia bilang, Bismillah, dengan namamu, dengan asmamu kami memohon, Bismillah, dengan namamu ku tuntut ilmu, Bismillah, dengan ridhomu kami berharap, kabulkan ya Rabbi cita-cita kami, gapai prestasi tinggi, Bismillah, bangun jiwa serta ragamu, Bismillah, tanamkanlah daya fikirmu, Bismillah, buang jauh rasa malasmu, kokohkan niatmu, bulatkan tekadmu, taklukkanlah dunia. Masya Allah. Itu doa yang saya kira Subhanallah. doa itu menjadi sebuah syair yang memotivasi diri saya. Hafal nggak barusan? Enggak. Bismillahnya ada. Bismillah. Tunjukkan pada dunia. Bismillahnya doang. Bismillah. Oh, ini benar-benar Bang Kiwil. Sesuatu kita memulai dari apa yang kita akan kerjakan itu memang dianjurkan atau disunahkan membaca bismillah. Bismillah. Mudah-mudahan nih Intinya buat kunci manfaat banget kesuksesan nih. juga ada ilmu segala macam, tapi ridho orang tua yang paling penting. Betul. Luar biasa. Betul. Masya Allah. Buat teman-teman nyandak, mudah-mudahan setelah menyaksikan daripada tayangan ini Ustadz bercerita nih, alhamdulillah dapat sharing ilmu dari abang kita, anak Betawi, Bang Mustafa. anak Pondok Aren yang benar-benar asli. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita Amin, semuanya, amin, amin, dan kita tetap semangat, niatkan karena Allah, dan gapailah ridho Allah dan juga ridho orang tua. Demikian apa yang menjadi tayangan hari ini, mudah-mudahan manfaat. Amin. Sampai berjumpa lagi di Ustadz Bercerita, dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.